Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, Deepcool beberapa pekan yang lalu kan sudah merilis mouse dan keyboard ya. Ada mouse MC310 dan disinyalir si mouse tersebut ternyata banyak peminatnya. Dan akhirnya Deepcool merilis lagi mouse ya, dua mouse terbaru lagi, yakni si MG510 dan si MG350. Oh, mantap banget berarti ya. Sekarang Deepcool sudah menjalar banyak banget peripheral gamingnya. Bukan hanya cooler, fan, casing gitu kan, power supply. Sekarang mouse keyboard juga sudah hadir. Tinggal nunggu nanti headsetnya aja gitu dari Deepcool. Oke, kita balik lagi ke dua mouse ini. Kira-kira apa sih perbedaan fisiknya yang terlihat dari si dua mouse ini, MG510 dan 350. Kita langsung saja buka bareng-bareng biar langsung ketahuan. Oke, yang pertama di sini si MG510 dia tuh ternyata wireless. Jadi di paket pembeliannya, di boxnya ya, ada mouse-nya. Mouse-nya lucu ya, dengan warna cyan atau light sea green, ciri khasnya si Deepcool kayak gini. Terus ada buku petunjuknya, buku garansinya, dan di sini ada kabel braided juga dan ada dongle-nya. Nah, ini nih dongle-nya. Tuh. Terus ujungnya ini USB Type A to USB Type C. Oke, jadi si mouse-nya ini untuk chargernya. Nah, ini tuh USB Type C. Wah, mantap banget ya. Bobotnya menurut saya ringan. Pandangan pertama ketika saya melihat si MG510 ini ternyata cukup mewah, elegan, dan simple lah gitu ya. Di belakangnya ini ada tombol on off, ada tombol DPI dan report. Nah, untuk si Deepcool MG510 ini sudah menggunakan Pixar PAW3370 yang disinyalir ya memang sensor ini adalah terbaik untuk saat ini yang sering digunakan oleh para atlet e-sport. Sebetulnya Pixar tuh punya sensor yang sebelum 3370 ya, ada 3389 dan itu udah disebut sensor terbaik untuk bermain game. Dan ini adalah Pixar 3370 adalah penyempurnaan dari Pixar 3389 yang sebelumnya udah rilis ya. Jadi si PAW3370 adalah salah satu sensor terbaik yang punya tingkat akurasi tinggi yang sudah diakui oleh dunia. Jadi gamer-gamer profesional banyak yang menggunakan sensor ini. Nah, makanya di spek ini di sini sudah disebutkan up to 19.000 DPI. Karena si PAW3370 ini udah support sampai 19.000 DPI. Tapi untuk 3389 yang sensor high-end sebelumnya up to 16.000 DPI saja. Mouse Deepcool MG510 ini menggunakan mousepad modern yang terbuat dari polytetrafluorocline atau biasa disebut PTFE. Jadi si PTFE ini yang ada di bawah mouse ini nih, nah, ini adalah polimer sintetis yang dikenal memiliki koefisien gesekan yang sangat rendah, sehingga semakin konsisten dan akurat ketika dipakai untuk main game. Nah, ketika saya coba main game FPS, Apex Legends, ya, tentu ini lebih enak aja gitu pergerakannya. Apalagi kalau kalian memang terbiasa dengan game FPS, pasti bisa merasakan perpaduan antara si mousepad PTFE ini yang digabungkan dengan sensor PAW3370. Ini tentu jauh lebih baik. Dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan software ya, untuk pengaturan lebih lanjut ya. Software interface-nya juga di sini terlihat lebih simpel. Nah, di sini ada indikator baterai juga karena ini ada baterai di dalamnya ya, wireless. Nah, ada indikator warnanya. Terus ada settingan mouse sensitive. Terus di sini ada settingan double click speed-nya juga. Dan bisa juga
dengan mudah kita mengganti RGB di sini. Terus setting tingkat DPI bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan insting kita. Haha, keren ya. Yang paling penting, ini bisa setting makro pastinya. Lengkap lah kalau misalkan udah ada software seperti ini. Terus untuk si switch-nya ini sudah menggunakan Omron switch kanan kirinya yang punya durability sampai 20 juta klik. Jadi kalian klik sampai 20 juta klik ini nggak akan rusak untuk klaimnya seperti itu ya. Nah, karena ini tuh wireless, jadi dia tuh punya baterai yang ditanamkan sebesar 700 mAh dan bisa di-charge menggunakan kabel yang sudah disediakan. Ketika di-charge ini ada indikator. Indikator di sini tuh ada warna kuning, orange, merah. Terus kita lanjut ke mouse yang satunya lagi. Ini adalah MG350 yang ada kabelnya. Nah, kabelnya ini sepanjang 2 meter. Nah, ini. Tapi bentukannya ini tuh lucu banget kayak gini nih. Tuh. Oke, kita lihat speknya dulu. Si mouse MG350 ini menggunakan sensor tipe PIXAR PAW3335 yang punya tingkat DPI up to 16.000 DPI. Untuk mouse Deepcool MG350 ini diekspresikan dengan tombol rapid fire yang di bawah sambungan ibu jari ini. Nah ya, di sini sama menggunakan VTFE, namun yang berbeda adalah sensor yang digunakan, yakni menggunakan PAW3335DB. Up to DPI 16.000. Ya, secara klasis sensor ini ada di bawah PAW3370. Untuk switch ini sama menggunakan Omron ya, klik kanan kirinya yang punya durability 20 juta klik. Bodinya ini lebih kecil. Tipe gripnya palm dan claw. Nah, untuk dimensinya panjang 106,6 mm, lebarnya 72,9 mm dan tingginya 43,5 mm. Ya, saya sih kurang suka aja dengan bentuk yang kayak gini ya. Tapi ini ya tentang selera aja. Beda tangan, beda rasa, beda keinginan. Bener kan? Nah, di sini tuh ada 8 tombol yang bisa disetting pakai software bawaannya si mouse ini tentu ya. Kesimpulan yang saya dapat, kedua mouse ini punya target konsumen yang berbeda. Terlihat dari desainnya, ini beda tipe gripnya ya. Tinggal sesuaikan saja dengan kebiasaan tangan kalian. MG510 tentu jauh lebih menarik menurut saya ya. Ini sudah wireless, punya sensor PAW3370 up to 19.000 DPI. Terus LED RGB-nya juga nggak lebay, simple, modern, keren lah ya. Cuman kabelnya aja ini balutannya yang saya rasa kurang mewah. Ya meskipun ini wireless ya, untuk chargingnya kabelnya dibalutnya kayak gini aja. Terus untuk si MG350 ini, kalau tangan kalian nggak terlalu besar ya, dan suka tipe palm dan claw, ini cocok pisan. Ya tentunya harga jauh lebih murah ya pasti ya. Terus ada tombol di samping kiri, ini bisa dijadikan pilihan tepat untuk setting makro pas main game. Karena ada softwarenya, kalian bisa setting-setting sesuka kalian ya. Tapi sayangnya ya ini masih pakai kabel, jadi harus disesuaikan ketika dipakai main game nanti. Oke, jadi kesimpulan sementara ya, untuk kedua mouse dari Deepcool ini, karena harga untuk di Indonesia belum ada pastinya. Nanti saya akan update di deskripsi kalau misalkan udah ada harga pastinya di Indonesia. Dari fiturnya aja dulu deh. Si MG510 ini yang paling saya suka di antara kedua mouse ini. Yang pertama dia wireless, dia udah pakai sensor PIXAR 3370 yang memang pas banget digunakan untuk main game karena atlet-atlet e-sport dunia juga sudah menggunakan sensor yang sama. Terus desainnya yang pas di tangan saya, nah seperti ini, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Terus gaya dan warnanya ini yang memang saya suka, apalagi ketika si RGB-nya nyala. Nah, untuk si mouse ini ya, untuk baterainya 700 mAh saya pakai 3-4 hari, ya belum habis juga. Belum ngecas lagi gitu. Jadi menurut saya ini bakalan cukup lah dipakai seminggu untuk main game, ngedit video, nggak usah dicas lagi. Terus kalau misalkan si MG350 yang saya kurang suka adalah bentuknya yang kecil seperti ini. Nah, terus ada kabelnya juga. Ya itu aja sih. Kalau nanti udah ada harganya, mungkin kesimpulan saya bakalan berbeda.
kalau misalkan ini harganya di bawah 500.000, menurut saya si MG510 ini cukup worth it dengan harga segitu ya. Nah, kalau untuk si MG350 ini, ya mudah-mudahan harganya di bawah 400 ribuan. Jadi, ya memang ini jadi pilihan terbaik lah untuk si MOS Deepcool ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya saran dan tambahan tentang si kedua MOS ini, boleh kasih komentar. Nanti untuk harga terupdate-nya juga saya akan simpan di deskripsi kalau misalkan udah ada harga resminya di Indonesia. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Tes. Oke.